Apakah kamu pikir kamu mengenal Tuhan? Sudah pernah mencari tahu tentang misteri-misteri Alkitab, fakta-fakta mengejutkan tentang Tuhan, rahasia-rahasia tersembunyi dari Alkitab, dan merasa bahwa kamu memahami segalanya tentang siapa Dia? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kebenaran tentang Tuhan, sejak penciptaan alam semesta hingga misteri-misteri terdalam dari roh, begitu luas, begitu tak terselami, sehingga umat manusia, bahkan setelah ribuan tahun iman dan teologi, hanya mampu menggores permukaan dari misteri yang hidup ini. Hari ini, kamu akan menembus lapisan-lapisan yang banyak orang hindari untuk disentuh. Kamu akan menemukan 8 fakta mengejutkan yang memiliki kekuatan untuk membalikkan segala hal yang kamu pikirkan tentang Tuhan, mengguncang bukan hanya keyakinanmu, tetapi juga cara kamu menghirup iman, melangkah dalam hidup, dan memandang tak terhingga. Bayangkan bahwa di balik setiap kisah suci, setiap ayat yang tampaknya sederhana, terdapat dimensi tersembunyi. Sebuah medan spiritual di mana Sang Pencipta bukan hanya sosok yang jauh duduk di atas takhta emas, tetapi kehadiran yang hidup, berdenyut, mampu melipat ruang dan waktu, membentuk kesadaran, bergerak dalam keheningan mutlak, dan pada saat yang sama berbicara lebih keras daripada semua suara. Kamu mungkin pernah mendengar tentang kemahakuasaan, kemahatahuan, kekekalan. Tetapi, berapa kali kamu berhenti sejenak untuk memikirkan bahwa kata-kata itu bukan hanya atribut yang dingin, melainkan pintu-pintu terbuka menuju semesta yang menantang segala yang kita kira kita ketahui. Mungkin kamu pernah diajarkan bahwa Tuhan itu tidak berubah, tetap tak tersentuh oleh pilihan kita. Tetapi bagaimana jika hatinya begitu relasional, begitu penuh belas kasih, sehingga Dia mampu merunduk, menjawab, dan bahkan membentuk kembali seluruh takdir ketika pertobatan yang sejati muncul? Bagaimana jika Alkitab yang telah disentuh oleh begitu banyak generasi masih menyimpan kode-kode hidup dari Tuhan yang bernafas melalui setiap huruf, menunggu mata yang lapar menemukannya di antara baris-barisnya? Ada orang yang membawa kitab ini sebagai beban tanpa pernah menyadari bahwa di dalamnya berdiam energi tak kasat mata, sebuah jembatan antara fisik dan spiritual yang tidak terbatas pada dinding batu ataupun adat yang diwariskan. Roh yang melayang di atas air, pada mulanya segalanya, masih melayang hari ini di atas hati-hati yang berani bertanya, ketika kejadian menggambarkan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi permukaan samudera raya, tetapi roh Tuhan melayang-layang, di situ sudah ada petunjuk. Tuhan bukanlah statis, Dia adalah gerakan, napas, aliran. Mazmur 90 ayat 2 berbisik bahwa sebelum gunung-gunung dilahirkan, dari kekekalan sampai kekekalan, Dia adalah Tuhan. Bukan dulu, bukan nanti, Dia adalah. Sebuah adalah yang menantang setiap jam, setiap penghitung waktu manusia, setiap upaya untuk menahan kekekalan dalam segenggam tanggal. Jika kamu sampai di sini, itu karena ada sesuatu dalam dirimu yang merindukan lebih. Bukan lebih yang diukur dengan informasi, tetapi dengan kedalaman. Mungkin tanpa kamu sadari, kamu pernah merasakan kehadiran ini ketika tak seorang pun melihat. Mungkin kamu pernah mendengar keheningan Tuhan saat kamu memohon jawaban, tanpa menyadari bahwa dalam kekosongan itu, Dia berbicara dalam bahasa paling purba di alam semesta. Atau mungkin di balik sebuah kebetulan yang menyelamatkan hidupmu, telah termanifestasi medan kuantum ilahi ini, Tuhan yang bekerja di antara partikel-partikel tak terlihat yang menyatukan segalanya. Perjalanan yang dimulai sekarang bukan untuk mereka yang puas dengan jawaban siap saji. Ini untuk mereka yang berani menghadapi misteri secara langsung, meskipun itu mengguncang keyakinan yang telah lama disimpan. Kamu akan menyadari bahwa Tuhan tidak muat dalam gambaran yang dipahat di pikiran, tidak muat dalam bingkai teologi yang tertutup, tidak muat dalam kata-kata yang diucapkan manusia,
Dia menyingkapkan dirinya dalam detail-detail yang luput dari pemahaman, tetapi mengisi setiap ruang kosong jiwa. Kamu akan mengerti mengapa Yesaya menulis bahwa dia memberitakan akhir dari awal. Kamu akan mengerti mengapa Yohanes di surat pertama berkata bahwa dia mengetahui segalanya, bahkan sebelum kata itu sampai ke lidah. Dan kamu akan menyadari bahwa di tengah keheningan, dia masih berbicara. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Karena fakta terakhir, ketika tiba, akan mengguncang jiwamu dengan cara yang mungkin tidak kamu siap hadapi sendirian. Tetapi sampai di sana, izinkan dirimu dirobek oleh kebenaran-kebenaran ini satu persatu, seperti seseorang yang membuka tirai berat untuk membiarkan cahaya yang selalu ada masuk. Sementara itu, pandanglah langit yang tampak diam dan tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana jika semua yang kita lihat bahkan bukan awalnya? Jika Tuhan tidak terikat ruang, bagaimana Dia bekerja dalam waktu? Disinilah fakta pertama berdiri seperti kilatan di malam hari. Tuhan adalah sebuah realitas yang masih coba diuraikan sains. Dan ketika partikel-partikel kuantum mulai menari di hadapan kehadirannya, waktu, sebagaimana kita mengenalnya, berhenti ada. Begitulah permukaan yang tak terlihat itu pecah, membawa kita langsung ke sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga. Tuhan adalah realitas kuantum. Saat kita mencoba membayangkan Tuhan, hampir selalu kita membatasi kebesarannya pada bentuk-bentuk yang dapat dijangkau oleh pemahaman kita. Tetapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa Tuhan, menurut kitab suci itu sendiri, lebih dari sekadar sosok yang bersemayam di balik awan? Dia adalah realitas kuantum yang hidup, energi spiritual yang ada di luar batas-batas yang fisika, bahkan masih merangkak untuk memahaminya. Pikirkan semua yang pernah kamu dengar tentang alam semesta, tentang partikel subatom, tentang medan tak terlihat yang menopang segala yang kita lihat. Pewahyuan tentang Tuhan dimulai tepat di sana, pada hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh mata kita, tetapi iman kita dapat merasakannya berdenyut di dalam setiap partikel. Lihatlah sekelilingmu, setiap napas yang kamu hembuskan, setiap detak jantungmu, setiap fragmen materi yang membentuk siapa dirimu. Semuanya bergetar pada tingkat yang begitu dalam, sehingga bahkan mikroskop paling canggih pun tidak mampu menangkap esensinya sepenuhnya. Dan di tempat yang tak terlihat itu, di medan kuantum itu Tuhan berada. Pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 2 berani menyatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dari kekekalan sampai kekekalan, Engkaulah Tuhan. Itu bukan sekadar pernyataan iman, tetapi petunjuk tentang sesuatu yang sains berabad-abad kemudian mencoba jelaskan. Gagasan bahwa Sang Pencipta tidak terikat oleh batas fisik, tetapi adalah medan itu sendiri yang menyatukan segalanya. Ketika Yesus berkata bahwa Tuhan adalah Roh, Dia sedang menunjuk pada kehadiran yang begitu lentur, begitu luas, sehingga dapat berada di mana-mana, di setiap tubuh, di setiap dimensi, pada waktu yang sama. Fisika kuantum berbicara kepada kita tentang partikel-partikel yang saling terkait, medan-medan tak terlihat, realitas-realitas yang tumpang tindih. Bagi orang yang percaya, ini seharusnya bukan hal baru, karena Roh Tuhan melayang-layang di atas kekacauan primordial ketika tidak ada apapun yang ada. Kejadian menggambarkan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, dan Roh Tuhan melayang-layang. Suatu gerakan yang merupakan getaran, energi, kekuatan hidup, menopang segalanya sejak napas pertama hingga hembusan terakhir ciptaan. Mungkin kamu sudah pernah merasakan medan spiritual ini dengan cara-cara yang halus. Sebuah pertolongan yang datang saat kamu paling membutuhkannya. Sebuah suara yang berbisik di tengah kebisingan. Kehadiran yang menghangatkan hati pada saat yang tepat ketika rasa takut datang. Bagi banyak orang itu hanya kebetulan. Bagi mereka yang bisa melihat lebih jauh, itu adalah Tuhan
yang bekerja di lapisan-lapisan tak terlihat dari realitas, membentuk kemungkinan, merangkai takdir, menopang setiap atom dengan perintah sunyi yang menjaga kekacauan tetap terkendali. Ilmu pengetahuan masih berusaha memberi nama pada kekuatan ini, menyebutnya energi gelap, medan terpadu, teori string. Tetapi apa artinya itu? Kalau bukan upaya baru untuk menguraikan apa yang selalu diwartakan iman, bahwa Tuhan tidak berada jauh di sana, duduk di takhta batu, tetapi di sini, di dalam, di sekeliling, dalam setiap getaran cahaya yang lolos dari bintang jauh untuk menyentuh retina manusia. Setiap partikel membawa tanda tangannya, setiap ruang kosong penuh dengan kehadirannya. Pikirkan bagaimana hal ini mengubah caramu melangkah di dunia ini. Jika Tuhan adalah medan kuantum yang tak terlihat, maka Dia ada di dalam detail yang kamu abaikan, di partikel udara yang masuk ke paru-parumu tanpa izin, di percikan harapan yang tetap bersinar ketika segalanya tampak hilang. Ini bukan lagi sekadar tentang berdoa ke surga yang jauh, tetapi menyadari bahwa surga berdiam dalam partikel-partikel di sekelilingmu. Kekekalan berdenyut di helai rambut, di angin yang berhembus, di keheningan yang coba kamu isi dengan kebisingan. Ketika pemazmur menyatakan bahwa Tuhan mengetahui duduk dan berdirinya kita, bahwa Dia menyelidiki pikiran kita dari jauh, itu bukan tentang sosok yang diam memandangi dari atas, tetapi tentang kehadiran yang menyatu dengan struktur keberadaan itu sendiri. Kamu tidak hanya berada di telapak tangan Tuhan, kamu ada di dalam medan kuantum ilahi ini, ditopang, diisi energi, dilindungi. Itulah sebabnya Daud berkata dalam Mazmur 139 bahwa tidak ada tempat di mana kita bisa bersembunyi dari kehadirannya. Jika kita naik ke langit, di sana Dia berada. Jika kita turun ke lubuk yang paling dalam, di sana pun Dia ada. Alkitab tidak pernah membutuhkan bahasa ilmiah untuk menjelaskan apa yang sudah jelas bagi mereka yang memiliki mata rohani. Tetapi hari ini, ketika fisika menunjukkan adanya dimensi-dimensi ganda, partikel-partikel hantu, energi yang bergetar, bahkan ketika tampaknya tidak ada apa-apa, seolah-olah dunia modern dipaksa untuk mengakui bahwa ada kehadiran yang lebih dalam daripada yang bisa diukur. Tuhan yang nyata bukan hanya karena kita melihatnya, tetapi karena kita ditopang olehnya pada tingkat yang jauh melampaui sentuhan. Sekarang, saat kamu bernafas, sadari, tidak ada tempat, tidak ada momen, tidak ada partikel yang luput dari medan kuantum ilahi ini. Kamu dilewati oleh realitas ini setiap hari, tetapi hanya sedikit yang berhenti untuk benar-benar merasakannya. Mungkin itulah sebabnya begitu banyak orang berjalan dalam kekosongan meskipun membawa nama Tuhan di bibir, karena mereka belajar melihat Sang Pencipta sebagai seseorang yang jauh, alih-alih menyadarinya dalam ruang mikroskopis yang ada di antara satu pikiran dan pikiran lainnya. Dan jika semua ini benar, maka muncul pertanyaan yang lebih besar. Jika Tuhan melampaui ruang, bagaimana Dia berurusan dengan waktu? Apa arti masa lalu, masa kini, dan masa depan bagi Dia yang ada di luar semua batas fisik? Mungkin pada tarikan napas berikutnya, kamu mulai menyadari bahwa baginya waktu bukanlah penjara, melainkan jalan yang sudah sepenuhnya ditapaki. Dan disitulah fakta kedua berdiri, seperti portal ke dimensi lain. Tuhan lebih tua dari waktu, lebih kuno dari sejarah, lebih hadir daripada udara yang menyelimuti hidupmu saat ini. Tuhan lebih besar dari waktu. Cobalah bayangkan suatu saat di mana tidak ada kemarin maupun besok. Tidak ada musim untuk menandai siklus kehidupan. Tidak ada jam untuk menghitung waktu. Tidak ada matahari terbit atau terbenam untuk memisahkan siang dan malam. Sebelum jarum jam pertama ditemukan, bahkan sebelum terang diperintahkan untuk ada, Tuhan sudah ada. Tidak ada kronologi, tidak ada kalender, hanya kekekalan yang bernafas di dada Sang Pencipta. Bagi kita, waktu adalah tiran yang sunyi,
mendorong detik menjauh dari genggaman kita, memaksa masing-masing dari kita mengejar tenggat, mimpi, janji. Tetapi bagi Tuhan, waktu bukanlah sungai yang mengalir tanpa kembali. Waktu adalah padang terbuka, sebuah wilayah yang Dia pijak dengan kebebasan mutlak. Yesaya menulis bahwa Dia memberitakan akhir dari awal, dan sejak zaman dahulu hal-hal yang belum terjadi. Baginya, masa lalu, sekarang, dan masa depan adalah satu permadani terjalin dengan benang-benang yang tak satu pun dari kita mampu melihatnya sekaligus. Seolah-olah kita berada di dalam sebuah koridor sempit, hanya dapat melihat dinding di depan kita, sementara Tuhan mengamati segalanya dari atas, melihat setiap detail tersembunyi di balik setiap pintu yang tertutup. Waktu tidak membatasinya, waktu tidak menuakannya, waktu tidak mengejutkannya. Dia menguasai waktu karena Dia adalah waktu, dan tetap ada di luar waktu itu sendiri. Pernahkah kamu berpikir apa yang hal ini ubah dalam cara kamu menjalani hidup? Bagi kita, waktu adalah beban, tetapi baginya, waktu adalah saksi. Setiap air mata yang pernah jatuh, setiap kata yang tak pernah terucap, setiap doa yang dibisikkan dalam gelap, semuanya telah dilihat, didengar, dan disimpan dalam berangkas kekal dari ingatannya. Tidak ada yang hilang. Tidak ada rasa sakit yang diabaikan, tidak ada tawa yang sia-sia. Semuanya ada dalam satu hembusan di hadapan takhta yang tidak pernah aus, karena dari kekekalan sampai kekekalan Dia tetap Tuhan, seperti yang dinyatakan pemazmur dalam Mazmur 90. Bayangkan hidupmu seperti sebuah film, sebuah kisah yang ditulis dengan awal, tengah, dan akhir. Sekarang bayangkan bahwa sang penulis tidak duduk di kursi yang jauh menonton, tetapi ada di dalam kisah itu sendiri, membentuk setiap adegan dengan kasih, meskipun Dia sudah tahu setiap kegagalan, setiap penyimpangan, setiap putaran yang akan kamu ambil untuk sampai di mana kamu seharusnya berada. Baginya, setiap detik sudah dikenal, tetapi itu tidak berarti pilihanmu tidak penting. Justru karena Dia melihat segalanya, maka Dia juga bertindak menanggapi setiap pilihan, setiap pertobatan, setiap seruan. Ingatlah ketika Musa menulis tentang Tuhan yang ada sebelum gunung-gunung, sebelum segalanya ditegakkan. Dia ada di sana ketika waktu masih berupa rancangan yang belum terungkap. Ketika bumi berputar untuk pertama kalinya, ketika manusia membuka mata untuk menghitung terbitnya matahari, Tuhan sudah ada jauh sebelum semua itu. Dan sementara manusia berusaha memahami detik, menit, jam, Sang Pencipta berjalan bebas di atas garis waktu, melihat semua bab sekaligus. Tidak ada yang luput, tidak ada yang mengejutkan, tidak ada yang hilang. Ada yang takut akan kemahatauan Tuhan atas waktu ini, seolah-olah kekekalan adalah penjara tanpa jalan keluar. Tetapi bagi mereka yang percaya, kekekalan ini adalah jangkar. Karena jika Dia sudah tahu setiap belokan jalan, maka setiap tersandung sudah dilihat dengan mata penebusan. Setiap kesalahan, setiap penyimpangan, setiap bab gelap dari kisahmu sudah dikunjungi oleh Tuhan yang tidak gentar dengan apa yang akan datang. Baginya tidak ada yang baru. Yang ada hanyalah tujuan, penebusan, sebuah jalan yang Dia sendiri sanggup bangun kembali seberapa sering pun diperlukan. Berapa kali kamu mencoba mengendalikan besok? Berapa malam yang terlewati dengan tidur gelisah, mencoba menyelesaikan di masa sekarang apa yang hanya akan terungkap seiring waktu? Dan berapa kali kamu lupa bahwa sementara jam berdetik, hati Tuhan berdenyut kekekalan? Salomo menulis dalam pengkhotbah bahwa Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati manusia, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Itu berarti ada gema kekekalan di dalam diri kita, sebuah kerinduan akan yang tak terbatas, tetapi yang tak sepenuhnya bisa ditangkap oleh pikiran manusia. Mungkin itulah sebabnya begitu banyak orang mencari jawaban di tempat yang hanya ada keheningan. Kita ingin garis lurus, jadwal sempurna, kalender ilahi yang menjelaskan mengapa segalanya terjadi pada waktunya. Tetapi Tuhan bukan tawanan jam kita.
Dia bertindak ketika dia mau, karena dia adalah. Dan bagi siapa saja yang memilih berjalan dalam iman, inilah kebebasan terbesar, mengetahui bahwa kemarin tidak menentukan hari ini, dan hari ini tidak membatasi besok, karena Sang Penulis segalanya tidak pernah terlambat, tidak mendahului, tidak salah langkah. Sementara waktu membuatmu menua, dia tetap tak tersentuh. Sementara jarum jam berputar, dia berdiam di atasnya, menggerakkan setiap detik jika perlu untuk menggenapi apa yang telah dia janjikan. Itulah sebabnya dia memberitakan akhir dari awal, karena akhir baginya sama hidupnya dengan permulaan. Dan jika semua ini nyata, jika Tuhan benar-benar menguasai waktu, maka langkah berikutnya adalah bertanya, bagaimana pikiran dari Dia yang melihat segalanya, mengetahui segalanya, namun tetap memberi kita kebebasan untuk memilih itu bekerja? Jawaban untuk itu tidak tinggal di dalam buku-buku filsafat ataupun teori-teori manusia. Jawabannya tersembunyi di dalam sebuah kesadaran yang begitu luas, sehingga tak satu pun otak dapat menampungnya. Disitulah fakta berikutnya berdiri bagai cakrawala. Kesadaran Tuhan melampaui apapun yang dapat dijelaskan manusia, dan di dalamnya setiap pikiranmu sudah dikenal bahkan sebelum lahir. Tuhan memiliki kesadaran yang melampaui pemahaman. Sekarang pejamkan matamu, tarik napas dalam-dalam, dan bayangkan untuk sesaat saja mencoba mendengar semua pikiran di dunia pada saat yang sama. Mustahil, bukan? Otak kita, sehebat apapun, hanyalah percikan yang rapuh, terbatas untuk memproses satu pikiran dalam satu waktu. Mudah teralihkan saat berusaha menemukan jawaban yang selalu lolos di sudut-sudut benak. Tetapi ketika kita berbicara tentang Tuhan, kita berbicara tentang kesadaran yang begitu luas, sehingga di hadapannya semua pengetahuan kita bagaikan setetes air yang jatuh ke samudra tanpa batas. Yohanes menulis dalam suratnya yang pertama bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu. Bukan beberapa hal, bukan banyak hal, tetapi segala sesuatu. Setiap kata yang belum keluar dari mulutmu, setiap ketakutan yang bersembunyi di lipatan tergelap jiwamu, setiap mimpi yang belum kamu berani ceritakan pada siapapun, semuanya sudah disimpan, dilihat, diselidiki. Pemazmur dalam Mazmur 139 memahami ini bahkan sebelum sains mencoba menjelaskan bagaimana otak manusia bekerja. Dia menyatakan bahwa Tuhan mengenal duduk dan berdirinya kita, bahwa Dia menyelidiki jalan dan berbaring kita, bahwa bahkan sebelum kata itu sampai di lidah kita, Dia sudah mengetahuinya sepenuhnya. Renungkan sejenak dalamnya tingkat kesadaran ini. Ketika kamu sedang mengalami konflik batin, mencoba memutuskan antara yang benar dan yang salah, Tuhan tidak hanya melihat dilema itu. Dia sudah mengetahui semua jalan yang bisa kamu tempuh dari pilihan itu. Ketika kamu tersandung pada penyesalan di masa lalu, Dia melihat semuanya dalam bingkai yang lebih besar, di mana setiap kejatuhan menjadi benih pembelajaran, setiap kegagalan menjadi kesempatan penebusan. Dia bukan hanya penonton dari kesadaranmu, Dia adalah sumber dari mana segala kesadaran mengalir. Tidak ada tempat aman untuk menyembunyikan pikiran darinya. Tidak ada topeng yang bisa menutupi apa yang terjebak di antara pikiran dan hati. Bagi banyak orang, ini bisa tampak menakutkan. Siapa yang ingin setiap kesalahan, setiap keraguan, setiap keinginan rahasia terbuka di hadapan kehadiran yang begitu kudus? Tetapi bagi mereka yang memahami kasih Tuhan, kesadaran total ini bukanlah ancaman. Ini adalah penghiburan, sebuah pengingat bahwa kita tidak pernah sendirian bahkan dalam keheningan pertempuran batin kita yang terdalam. Ketika Yesus berjalan di bumi, Dia menyingkapkan sekilas dari pikiran yang tak terbatas ini. Ingat ketika Dia memandang seseorang dan menjawab bahkan sebelum pertanyaan itu diucapkan. Ketika Dia melihat melampaui wajah, menembus topeng dengan tatapan yang menembus kulit, daging, dan tulang.
Itu bukan sekadar kuasa, itu adalah kesadaran Tuhan yang bekerja dalam daging. Itu adalah Tuhan yang sama, yang menyelidiki pikiran dan hati, menunjukkan bahwa tidak ada yang luput, bahwa semuanya penting, bahwa setiap detail tersembunyi memiliki bobot kekekalan. Mungkin kamu sudah pernah merasakannya, pernah memiliki pikiran begitu kelam, sehingga kamu tidak berani mengakuinya bahkan dalam doa, seolah-olah bisa melindunginya di balik pintu yang terkunci dalam pikiran. Tetapi Alkitab berkata bahwa pintu itu tidak pernah ada baginya. Ibrani mengingatkan bahwa segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan Dia yang harus kita pertanggungjawabkan. Ketelanjangan ini lebih dari sekadar keterbukaan. Ini adalah kesempatan untuk menjadi jujur, berhenti mencoba mengesankan surga dengan topeng kekudusan, menerima bahwa Dia mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri. Disinilah letak hal yang paling menggetarkan. Meskipun Dia mengetahui setiap pikiran yang najis, setiap dosa yang tersembunyi, setiap keraguan yang pengecut, Tuhan tidak memalingkan wajahnya dengan jijik. Dia melihat, Dia tahu, dan Dia tetap mengasihi. Kasih yang tidak mengabaikan keadilan, tetapi menyelam ke dalam kasih karunia agar keadilan itu tidak menghancurkan kita. Tingkat kesadaran inilah yang membuat pengampunan begitu berkuasa. Bukan pengampunan generik, otomatis, tetapi pengampunan yang melihat setiap detail, setiap motivasi, setiap luka tersembunyi, dan tetap berkata, "Aku menginginkanmu, aku membentukmu kembali, aku memberimu jalan yang baru." Ketika Daud berdoa memohon, "Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenallah hatiku." Dia tidak sedang mengundang Tuhan yang lalai untuk memperhatikan. Dia sedang membuka pintu bawah, sadar kepada Dia yang sudah tahu segalanya, tetapi tetap menghormati kehendak bebas kita bahkan dalam penyerahan. Inilah keindahan kesadaran yang tak terbatas. Ia invasif, tanpa menjadi kasar, menembus tanpa menghancurkan, kudus tanpa menjadi jauh. Ia mengenal, tetapi juga menyembuhkan. Ia menyingkapkan, tetapi juga memulihkan. Jika kamu meragukannya, lihatlah salib. Di sanalah bukti hidup bahwa Tuhan mengetahui setiap milimeter kejahatan manusia, setiap teriakan pengkhianatan, setiap ludah kebencian, namun tetap memutuskan untuk mengasihi hingga napas terakhir. Dia melihat semua kegelapan, tetapi menawarkan seluruh terang. Dia menyelidiki setiap pikiran, tetapi memilih untuk mencurahkan belas kasihan, di mana penghakiman seharusnya menjadi akhir yang adil. Kesadaran ini bukan dingin, bukan algoritma ilahi yang menganalisis data dengan cara yang impersonal. Ini adalah pikiran yang hidup, berdenyut, begitu dekat hingga bernafas bersamamu. Dan jika semua ini benar, maka muncul pertanyaan yang tak terhindarkan. Jika Tuhan mengenal segalanya begitu dalam, mengapa begitu sering Dia tampak bersembunyi dalam keheningan? Mengapa Dia membiarkan kita tanpa jawaban, bahkan ketika pikiran kita merintih memohon arahan? Mungkin pada tarikan napas. Pemahaman berikutnya kamu akan menemukan bahwa keheningan bukanlah ketidakhadiran. Keheningan adalah salah satu cara terdalam di mana Tuhan dengan kesadaran tak terbatasnya menyatakan dirinya. Disitulah fakta berikutnya muncul, seperti angin sepoi yang membelah padang gurun. Tuhan adalah Tuhan misteri dan keheningan, dan dalam keheningan itu Dia berbicara lebih banyak daripada 1000 suara yang bisa berbisik. Tuhan adalah Tuhan misteri dan keheningan. Ada saat-saat dalam perjalanan orang yang mencari mengenal Tuhan, di mana semua kata-kata seolah lenyap tertiup angin. Seolah-olah setelah serangkaian pewahyuan, suara yang dulu berbisik begitu jelas tiba-tiba terdiam, dan langit menutup diri dalam keheningan yang padat. Bagi banyak orang, ini adalah tanda ketidakhadiran, gema kosong yang melukai lebih dalam daripada jawaban yang ditolak. Tetapi keheningan Tuhan bukanlah ketidakhadiran. Keheningan Tuhan adalah bahasa yang setua hembusan pertama yang membentuk debu. Di sanalah, dalam jeda yang tak bisa diisi oleh musik apapun, Dia menyatakan diri dengan cara yang paling dalam.
Nabi Habakuk menyatakan bahwa Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya segenap bumi. Ini bukan perintah untuk takut, tetapi undangan untuk sebuah kekhidmatan yang begitu intim, sehingga kata-kata manusia pun menjadi kebisingan yang tak perlu. Di padang gurun tempat bangsa Israel mengembara, Tuhan menampakkan diri-Nya dalam guntur dan api, tetapi juga dalam angin sepoi-sepoi di mana Elia menjumpainya. Kontras ini adalah pengingat. Tuhan yang membelah langit dengan suaranya adalah Tuhan yang sama, yang memilih berbisik ketika semua yang kamu inginkan adalah teriakan. Ada orang yang mencari Tuhan di suara-suara keras, kerumunan orang, panggung yang diterangi cahaya. Tetapi mereka yang telah belajar berjalan dalam kedalaman tahu bahwa Dia bersembunyi dalam kehampaan. Keheningan Tuhan bukanlah hukuman, melainkan pemurnian. Bagaikan seorang pemahat yang menghaluskan detail, mengikis sisi-sisi yang tidak berguna, hingga yang tersisa adalah esensi dari apa yang seharusnya selalu ada. Dalam keheningan itu, setiap jeritan batin terdengar, setiap air mata dikumpulkan, dan meskipun tidak ada jawaban langsung, tetap ada kehadiran. Yesus mengalami keheningan ini di salib ketika Dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Di sana, keheningan paling berat dalam sejarah menjadi jembatan paling kuat antara langit dan bumi. Di dalam keheningan batu yang menutup kubur, jawaban terbesar diberikan. Kehidupan bangkit di tempat yang tampak hanya ada akhir. Seolah-olah Tuhan mengulang, generasi demi generasi, bahwa ada pertanyaan yang hanya terjawab ketika kita belajar menenangkan jiwa. Pernahkah kamu perhatikan bahwa momen-momen pewahyuan terbesar dalam Alkitab tidak terjadi di keramaian pasar, tetapi dalam sunyi di puncak gunung, di lembah-lembah senyap, di gua-gua lembab di mana pria dan wanita hancur di hadapan Dia yang melihat segalanya. Ketika Musa naik ke Sinai, bangsa itu tinggal di bawah, bingung, bising, gelisah. Tetapi di puncak, diselimuti awan tebal dan guntur, Dia menjadi sahabat Tuhan dalam keheningan yang membakar seperti api. Dan ketika Elia melarikan diri ke padang gurun, bukan dalam gempa, bukan dalam api, bukan dalam angin kencang, Tuhan menampakkan diri-Nya. Tetapi dalam angin sepoi-sepoi, nyaris tak terdengar, tetapi begitu kuat hingga mengembalikan tujuan kepada seorang nabi yang letih. Mungkin itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita untuk masuk ke kamar, menutup pintu, dan berdoa dalam kesunyian. Di sana, dalam gelap, ketika tidak ada penonton atau gangguan, keheningan menjadi bingkai sempurna untuk mendengar apa yang tidak bisa didengar ketika jiwa terlalu banyak berteriak. Dalam kehampaan itu, Roh Kudus berbisik petunjuk yang tidak bisa diberikan oleh kerumunan. Di sanalah iman menjadi dewasa, tidak diberi makan oleh tanda-tanda yang terlihat, tetapi ditopang oleh keyakinan bahwa meskipun Tuhan diam, Dia tetap bekerja. Misteri keheningan ini adalah undangan berbahaya bagi mereka yang lebih suka jawaban cepat. Dibutuhkan keberanian untuk duduk dalam gelap dan percaya bahwa ketiadaan suara sebenarnya adalah kehadiran paling padat yang ada. Pemazmur memahami ini ketika menulis, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Tuhan." Kata kerja itu bukan mendengar, bukan berbicara, tetapi diam. Berhenti memaksa pintu, berhenti menciptakan kebisingan untuk menutupi ketakutan akan kehampaan. Karena dalam keheninganlah firman yang hidup menemukan ruang untuk bergema. Dan jika keheningan ini sebenarnya adalah tanda keintiman, orang yang percaya belajar untuk tidak menuntut penjelasan setiap saat, belajar merasakan Tuhan dalam tarikan napas, dalam jeda di antara satu kalimat dan kalimat lain, dalam penantian yang menghancurkan tergesa-gesa jiwa. Di sanalah hubungan tidak lagi menjadi daftar permintaan, tetapi menjadi tarian suci, di mana Sang Pencipta dan ciptaan bertemu di tempat di mana kebisingan tidak lagi berkuasa. Ketika keheningan terasa terlalu berat, ingatlah, itu bukan ketidakhadiran Tuhan, melainkan kehadiran-Nya dengan cara yang menantang kebutuhan kita akan kendali.
Dalam keheningan itu, iman dimurnikan, pikiran ditata ulang, hati belajar menyerah. Dan ketika akhirnya dia berbicara, itu bagaikan guntur yang lahir dari bisikan, mengubah segalanya dari dalam keluar. Tetapi, jika bahkan keheningan Tuhan punya tujuan, maka muncul pertanyaan yang banyak orang takut tanyakan. Mengapa dalam semua yang Dia ciptakan, ada begitu banyak yang masih belum kita pahami? Apa yang ada di balik alam semesta yang tampak ini yang membengkok dan membentuk diri, menyimpan rahasia yang menantang sains, iman, dan hati manusia. Di sanalah fakta berikutnya. Terungkap bagaikan kunci yang tersembunyi di lipatan waktu. Tuhan memiliki tujuan tersembunyi dalam penciptaan, sebuah alur cerita yang masih terbentang tepat di depan mata kita, bahkan ketika segalanya tampak terlalu sunyi untuk dipahami. Tujuan tersembunyi dari penciptaan. Sebelum kita melanjutkan, jika konten ini telah memberkati hidupmu, sukai, komentari, dan bagikan. Berlanggananlah ke saluran ini, dan jika kamu ingin memberkati saluran ini, klik tombol terima kasih dan tinggalkan persembahan berapapun jumlahnya atau jadilah anggota, sehingga kami terus berinvestasi dalam riset dan peningkatan untuk memberkati hidupmu lebih lagi. Melanjutkan, tidak ada yang Tuhan ciptakan yang dilemparkan ke dalam kekacauan secara kebetulan. Tidak ada partikel yang melayang tanpa tujuan. Tidak ada seutas kehidupan pun yang lepas dari rencana yang tetap berdetak. Meskipun segalanya tampak acak. Paulus ketika menulis kepada jemaat di Efesus menyebut ini sebagai misteri kehendaknya. Suatu tujuan yang Dia tetapkan di dalam Kristus untuk mengatur kepenuhan zaman, menyatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jika Tuhan adalah penulis permulaan, Dia juga adalah penjaga detail. Dan setiap detail membawa benih tujuan, meskipun pada pandangan pertama tampak sepele. Ketika langit dibentangkan seperti kain dan bintang-bintang dilemparkan bagaikan permata di kegelapan, itu bukan sekadar estetika. Setiap titik cahaya, setiap bayangan yang diproyeksikan, setiap hembusan angin dirancang untuk mengajarkan sesuatu tentang siapa Dia. Penciptaan adalah buku hidup, bernafas petunjuk tentang pikiran Dia yang bukan hanya membentuknya, tetapi juga menopangnya. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi kamu ada di dalam alur cerita yang lebih besar ini. Keputusan-keputusan kecilmu, pertarunganmu setiap hari, bahkan kesunyianmu memiliki bobot dalam keseimbangan yang melintasi generasi. Ketika Paulus berkata bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan, itu bukan puisi. Itu adalah pernyataan bahwa setiap kehidupan memiliki persimpangan dengan tujuan tersembunyi ini. Dan meskipun semuanya tampak membingungkan, ada benang tak terlihat yang menuntun setiap serpihan ketujuan yang tepat. Dalam kisah Yusuf di Mesir, kita melihat roda-roda ini bergerak. Dijual sebagai budak, diperlakukan tidak adil di penjara, dilupakan oleh orang yang berjanji menolong. Setiap titik tampak terpisah, tak bermakna. Tetapi pada saat yang tepat, setiap penderitaan itu tersusun seperti potongan mosaik yang menyelamatkan seluruh bangsa. Tujuan tersembunyi itu tidak diungkapkan di puncak kebisingan, tetapi dalam rasa sakit yang sunyi yang membentuknya agar sanggup menanggung beban pemerintahan. Ketika kita melihat ke Eden, kita melihat sebuah taman yang lebih dari sekadar bunga dan buah. Itu adalah latihan persekutuan sempurna antara Sang Pencipta dan manusia. Ketika Adam dan Hawa bersembunyi, rencana itu tidak dibatalkan, hanya diarahkan ulang. Kejatuhan bukanlah akhir, tetapi awal dari penebusan yang akan berlari melintasi generasi sampai berinkarnasi di dalam Yesus. Tidak ada yang lepas kendali, karena tidak ada yang lolos dari tujuan yang lebih tua dari daun pertama yang tumbuh di ranting. Hari ini, setiap jiwa masih membawa serpihan misi itu. Efesus mengatakan bahwa kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya.
Itu bukan tugas-tugas acak atau misi-misi sembarangan. Itu adalah goresan-goresan kecil dari sebuah rancangan besar, di mana setiap tindakan menaati sebuah simfoni tak terlihat. Itulah sebabnya bahkan keputusan sederhana dapat mengubah takdir. Apa yang bagi kita hanyalah detail, bagi dia adalah kunci. Para nabi tahu ini. Ketika Yesaya melihat Tuhan ditinggikan dalam kemuliaan, dikelilingi serafim, dia memahami bahwa kemuliaan bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk mengubah siapapun yang mengaguminya. Yehezkiel di hadapan roda di dalam roda hidup, mengerti bahwa segalanya bergerak menurut tatanan yang tak seorang pun bisa hentikan. Wahyu menunjukkan bahwa pada akhirnya segala sesuatu yang terlihat dan yang tak terlihat akan bersujud di hadapan Anak Domba karena segalanya ada untuk Dia dan melalui Dia. Tetapi siapapun yang mencoba menguraikan tujuan ini hanya dengan logika manusia akan menabrak tembok misteri. Manusia alami ingin segalanya cepat, logis, dapat diprediksi. Tetapi Tuhan tidak wajib memberikan penjelasan. Dia menyingkapkan apa yang perlu kita percayai, menyembunyikan apa yang perlu kita dewasa. Paulus berkata kepada jemaat Korintus bahwa sekarang kita melihat seperti dalam cermin samar-samar, tetapi suatu hari nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sementara itu, tujuan tersembunyi itu bukanlah rahasia untuk membuat kita tetap bodoh, tetapi undangan untuk menjadi peserta aktif dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada rutinitas kita yang terbatas. Mungkin itulah sebabnya banyak orang frustrasi mencoba menebak setiap langkah Tuhan, menuntut jawaban seketika. Tetapi keindahan dari tujuan ini adalah bahwa ia melampaui ketergesaan kita. Sementara kita mengeluh tentang pintu-pintu yang tertutup, dia bekerja di koridor yang bahkan tidak kita ketahui keberadaannya. Sementara kita berjuang memahami mengapa, dia menulis untuk apa di halaman-halaman yang hanya akan terbuka pada waktu yang tepat. Dan ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari kisah ini, bahkan apa yang hari ini tampak terbuang menjadi benih. Setiap air mata bercampur dengan tanah subur yang tak terlihat, dan setiap keheningan yang tampak membawa bisikan kekekalan. Tidak ada yang luput, tidak ada yang dibuang sia-sia. Segalanya, dengan cara apapun, tunduk pada tujuan yang dia sendiri sebut misteri. Bukan karena mustahil dipahami, tetapi karena terlalu besar untuk sepenuhnya muat di dalam diri kita. Jika demikian, muncul pertanyaan lain. Mengapa dia tidak membatasi pewahyuannya ke bentuk-bentuk yang dapat dipahami pikiran kita? Mengapa alih-alih simbol, api, angin, dia tidak selalu menampakkan diri sebagai sosok tunggal yang dapat diprediksi, mudah ditangkap dalam satu gambar? Disitulah fakta berikutnya berdiri dengan kuat untuk meruntuhkan batas apapun yang kita coba tetapkan. Tuhan dapat menyatakan diri dalam bentuk-bentuk yang sepenuhnya melampaui pemahaman manusia kita. Dan ketika dia menyingkapkan diri dengan cara-cara yang tak terduga seperti itu bukan untuk membingungkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa dia tidak muat dalam bingkai manapun. Tuhan menyatakan diri dalam bentuk-bentuk yang tidak manusiawi. Sejak awal, Sang Pencipta menampakkan diri dengan cara-cara yang meruntuhkan setiap upaya untuk mereduksi dia menjadi gambaran yang bisa dijinakkan. Kitab Keluaran sendiri menceritakan bahwa ketika Musa mendekati semak yang terbakar, api itu membakar tanaman tanpa memusnahkannya. Sebuah manifestasi hidup tak terjinakkan, yang menyala melampaui hukum alam tetapi tidak tunduk pada bentuk apapun yang dapat dikendalikan manusia. Sepanjang Alkitab terdapat petunjuk bahwa Tuhan yang tak kasat mata memilih kapanpun dia mau untuk menyatakan dirinya melalui simbol, fenomena, dan kehadiran yang melampaui imajinasi.
Dia bukanlah patung di atas takhta untuk dikagumi dari kejauhan. Dia adalah api yang menyala di tempat yang tidak terduga, awan tebal yang menuntun umat di padang gurun, angin sepoi-sepoi yang menenangkan jiwa yang lelah ketika kebisingan mereda. Semua ini menunjuk pada satu kebenaran yang sulit diterima. Tuhan tidak dibatasi oleh bentuk manusia meskipun dia pernah menampakkan diri dalam rupa daging melalui Kristus. Namun demikian, dia tidak terikat pada satu bentuk saja. Ingat ketika dalam penglihatan Yesaya, sang nabi melihat Tuhan duduk di takhta yang tinggi dan luhur, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Serafim terbang menyatakan kekudusannya, tetapi tidak ada deskripsi di situ yang harfiah. Tidak ada upaya untuk membentuk rupa Tuhan dengan garis-garis yang tetap. Itu puisi, itu pewahyuan simbolis. Itulah cara Sang Kekal berkata, "Aku lebih dari sekadar gambar apapun." Begitu juga ketika Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air di Kejadian, suatu kehadiran hidup, berdenyut, bukan manusia, tetapi begitu nyata hingga membentuk apa yang kosong. Faktanya, manusia selalu berusaha menangkap Tuhan dalam bentuk gambar, mengubah yang tak terlihat menjadi sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, dikendalikan. Namun setiap kali itu terjadi, Alkitab mengecam upaya tersebut sebagai penyembahan berhala. Anak lembu emas yang didirikan di padang gurun bukan hanya sebuah patung. Itu adalah usaha untuk membentuk Tuhan dalam wujud yang bisa diprediksi. Dan Tuhan dalam kekudusannya tidak membiarkan dirinya direndahkan menjadi objek penyembahan yang dibentuk oleh tangan manusia. Ketika Elia, sang nabi yang kelelahan, melarikan diri ke Gunung Horeb, Tuhan menampakkan diri melalui tanda-tanda yang membuyarkan ekspektasinya. Angin kencang yang membelah gunung, gempa bumi yang mengguncang, tanah, api yang membakar batu, tetapi Tuhan tidak ada di situ. Dia datang dalam suara yang lembut, dalam bisikan, bukan karena dia membutuhkan tubuh, tetapi karena dia adalah roh, dan roh menampakkan diri dengan cara-cara yang tak bisa dibatasi. Setiap manifestasi non-manusia dalam kitab suci membawa pengingat, Tuhan berdaulat atas ciptaan karena dia bukan ciptaan. Dia menggunakan elemen untuk menyampaikan kehadirannya, tetapi dia tidak pernah terbatas pada elemen itu. Ketika Roh turun, seperti burung merpati pada saat Yesus dibaptis, itu bukan merpati secara harfiah, tetapi wujud yang mengekspresikan kelembutan, kemurnian, damai yang menyertai momen istimewa itu. Itu tanda, bukan sangkar untuk memenjarakan siapa dia sebenarnya. Dalam Wahyu, Yohanes menggambarkan penglihatan yang akan dianggap mustahil oleh pikiran yang terlalu harfiah. Makhluk-makhluk hidup yang penuh mata, guntur, kilat yang keluar dari takhta. Semua ini adalah bahasa untuk sesuatu yang tak bisa diterjemahkan ke dalam patung. Itu adalah pengingat bahwa upaya untuk membatasi Tuhan dalam bentuk yang nyata adalah jalan pintas paling cepat untuk kehilangan yang hakiki. Sang Kekal tidak muat dalam batasan kita. Ada orang yang mencari tanda-tanda, penampakan, figur-figur yang membenarkan iman, padahal undangan Tuhan justru untuk mengenali manifestasinya sehari-hari dalam detail yang jauh lebih halus. Kadang dia hadir sebagai api yang menghangatkan iman yang melemah. Kadang sebagai angin yang menyegarkan jiwa yang sesak. Di lain waktu sebagai cahaya yang membelah malam gelap pengertian. Setiap bentuk membawa DNA yang sama. Kekudusan yang tak terlihat yang mendekat kepada manusia. Bukan untuk dikendalikan, tetapi untuk membangkitkan kekaguman. Di semak yang terbakar, Musa menerima perintah yang jelas. Tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Itu adalah Tuhan yang berkata, jangan dekati ini seolah-olah ini hal biasa. Setiap kali dia menampakkan diri dalam bentuk yang tidak manusiawi, dia meruntuhkan rasa akrab kita.
Dia memaksa hati untuk memahami bahwa yang kudus lebih besar daripada doktrin yang membatu. Dia adalah api, angin, awan, cahaya, dan tetap lebih besar dari semua itu digabungkan. Ketika kita mencoba menempatkan Tuhan dalam wajah yang dapat ditebak, kita kehilangan hak istimewa untuk berjalan bersamanya dalam misteri. Sebab setiap bentuk baru menyingkapkan sisi baru dari sifatnya. Dan jika dia menampakkan diri sebagai api, itu karena dia ingin menyucikan. Jika dia hadir sebagai cahaya, itu untuk menyingkapkan kegelapan. Jika dia datang sebagai angin, itu untuk menggerakkan apa yang stagnan. Itu tetap dia, tetapi tidak pernah dengan cara yang sama. Pewahyuan ini mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Jika Tuhan menyatakan diri dalam bentuk-bentuk yang begitu beragam, maka ada suatu kekuatan hidup yang menembus segalanya, menghubungkan yang terlihat dan yang tak terlihat. Sebuah energi spiritual yang tidak hanya mencipta tetapi juga menopang, memperbarui dan mengubah setiap sel dari keberadaan. Disinilah fakta berikutnya mulai muncul, bagaikan sungai bawah tanah yang menyembul ke permukaan. Tuhan berinteraksi dengan dunia bukan hanya melalui simbol, tetapi melalui energi spiritual yang mengalir kemana-mana. Menjaga ciptaan tetap hidup dalam setiap embusan napas, setiap detak jantung. Tuhan berinteraksi dengan dunia melalui energi spiritual. Ada sesuatu dalam ciptaan yang bergetar dengan sunyi di antara apa yang bisa kita lihat dan apa yang tidak akan pernah mampu kita ukur dengan alat manusia. Seolah-olah ada sebuah frekuensi rahasia, sebuah denyut yang mengalir melalui setiap bentuk kehidupan, menopang apa yang mata tidak tangkap, tetapi jiwa dalam sekelebat kejernihan tahu cara mengenali. Sejak ayat pertama Kejadian, Alkitab sudah menegaskan bahwa Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air ketika segalanya masih kosong dan tak berbentuk. Itu bukan sekadar kehadiran pasif, itu adalah kekuatan hidup, energi spiritual yang mulai menata kekacauan. Bagi mereka yang melihat Alkitab hanya sebagai kisah sejarah, ini bisa tampak simbolis, tetapi bagi mereka yang pernah merasakan lembutnya beban energi ini, tak ada metafora yang cukup. Ini nyata. Ini adalah nafas tak terlihat yang menjalar di setiap daun yang mekar pada mentari, di setiap tetes embun yang menetes dari ranting, di setiap detak jantung yang bersikeras hidup, meski segalanya di sekitar seolah berkata sebaliknya. Ketika Ayub dihimpit pertanyaan tanpa jawaban, memandang kebesaran Tuhan, dia mengaku, Roh Tuhanlah yang membuat aku dan nafas yang maha kuasa memberi aku hidup. Kekuatan ini bukan konsep esoterik, bukan hiasan untuk memperindah kata-kata. Ini adalah kenyataan yang bahkan sains, meski masih malu-malu, mulai tangkap ketika berbicara tentang energi yang tidak pernah musnah, hanya berubah bentuk. Apa yang coba didefinisikan laboratorium, iman sudah mengetahuinya. Ada sesuatu dalam diri kita yang tak tunduk pada pembusukan materi, percikan yang membawa tanda tangan Sang Kekal. Dan percikan ini tidak terkurung di bait batu, tetapi mengalir melalui semua yang bernafas. Ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus, dia berkata bahwa roh itu seperti angin, bertiup kemana ia mau. Kamu mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Begitulah cara Tuhan bergerak, bebas, tak tersentuh, tetapi sanggup meresap ke hati yang paling keras sekalipun. Kadang, energi ini adalah bisikan yang memotong pikiran untuk bunuh diri di detik terakhir. Di lain waktu, ia adalah damai yang datang ketika tak ada lagi tenaga untuk berseru. Dialah roh yang melayang-layang di atas air yang bergolak, memisahkan terang dari gelap di dalam kita. Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, berkata bahwa tak seorang pun dapat mengetahui hal-hal yang dalam dari Allah, kecuali oleh Roh Allah. Energi spiritual ini bukan entitas kabur, tetapi Tuhan sendiri yang mencurahkan dirinya, menyentuh, mengilhami, memperbarui.
Dialah jembatan yang menghubungkan surga dan debu, yang tak terlihat dengan yang terlihat, kekudusan dengan yang ternoda. Inilah kekuatan yang membuat mukjizat terjadi di tempat semua orang berkata, tidak ada kehidupan lagi. Lihat Yehezkiel dibawa dalam roh ke lembah tulang kering. Nabi itu bisa memberitakan kata-kata, tetapi hanya nafas Tuhan, energi yang membawa kehidupan, yang sanggup membuat tulang-tulang itu saling bergabung, daging menutupi, dan satu pasukan bangkit dari debu. Begitulah karya roh, sebuah kekuatan yang menciptakan apa yang tak pernah terbayangkan, hembusan angin yang menembus kuburan batin, memutus rantai, membuka jalan di mana dulu hanya ada debu. Interaksi terus-menerus antara Tuhan dan dunia ini tidak terbatas pada momen ekstase rohani. Ia menembus rutinitas. Ada di dalam pengampunan yang rasanya mustahil, sampai suatu anugerah tak terjelaskan menghancurkan keangkuhan. Ada di pelukan yang tidak menyembuhkan luka fisik, tetapi menjahit jiwa. Ada di kekuatan untuk memulai lagi ketika tidak ada lagi sumber daya, tetapi tiba-tiba jalan terbuka. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah energi spiritual dari Tuhan yang memilih tinggal di antara kita. Yesus berjanji bahwa penghibur akan datang untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Penghibur ini bukan bayangan, tetapi arus kehidupan yang mengalir di dalam mereka yang mau menjadi bait hidup. Paulus berkata bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kita. Ini mengubah segalanya. Ini berarti setiap langkah dipenuhi kemungkinan. Setiap padang gurun dapat berubah menjadi taman ketika energi ini menyentuh tanah kering. Dan kalaupun masih ada yang ragu, lihatlah ciptaan, alam menghembuskan gerakan ini. Pemazmur menyatakan bahwa roh Tuhan membaharui muka bumi. Itu sebabnya setelah api, hutan bertunas lagi. Itu sebabnya musim dingin bukanlah vonis kematian, tetapi persiapan untuk musim semi. Seperti angin yang menyapu daun-daun kering, roh menyapu debu hati, melahirkan kehidupan baru di tempat semua orang sudah menyerah. Namun ada satu detail yang jarang disadari. Kekuatan ini tidak pernah habis, tidak bersembunyi di altar yang tak terjangkau, tidak milik satu golongan istimewa. Ia bergerak karena kasih karunia, dan kasih karunia tidak dijual. Nafas yang sama yang dulu melayang di atas kekosongan kini, melayang di atas siapa saja yang berani memberi ruang bagi yang tak terlihat. Bagi yang tak takut membakar kepastian lama, roh adalah api. Bagi yang letih, dia adalah air hidup. Bagi yang terbelenggu, dia adalah angin yang membuka rantai. Dan jika semua ini nyata, jika Tuhan berinteraksi melalui energi hidup yang memperbarui dunia setiap hembusan napas, maka muncul satu percikan pertanyaan terakhir yang membakar di dasar jiwa. Kalau dia sedemikian dinamis, berdenyut, hadir di setiap detail, benarkah Tuhan tetap sama selamanya? Atau adakah sesuatu padanya yang bergerak, beradaptasi, terbentuk ulang saat menemukan hati yang rela? Disinilah fakta berikutnya berdiri, bagai pintu yang sedikit terbuka pada pewahyuan yang jarang orang berani tatap. Tuhan selalu dalam transformasi dan evolusi, bukan karena dia berubah dalam hakikatnya, tetapi karena hubungannya dengan kita dibentuk ulang seiring kita pun berubah. Tuhan selalu dalam transformasi dan evolusi. Ada garis tipis antara apa yang manusia pahami sebagai ketidakberubahan ilahi dan misteri yang kitab suci sendiri tunjukkan tentang Tuhan yang merespons, bergerak, membungkuk pada seruan hati. Ini adalah konsep yang menantang siapapun yang mencoba memasukkan yang kekal ke dalam dogma yang kaku. Karena pada saat yang sama Alkitab menegaskan bahwa Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya, juga mengungkapkan bahwa Dia membiarkan dirinya disentuh oleh hati yang hancur. Ketegangan ini bukan kontradiksi. Ini adalah sekilas bagaimana kekudusan berpadu dengan kasih karunia yang hidup. Berapa kali kita mendengar bahwa Tuhan tidak berubah? Itu benar. Hakikatnya, sifatnya yang kudus, keadilannya yang sempurna, semua itu tetap tak tersentuh.
Tetapi ketika kita menyelami seluk-beluk firman, muncul sisi yang mengejutkan. Tuhan yang berdaulat, agung, memilih berinteraksi sedemikian relasional hingga tampak seperti mengubah pikirannya. Yeremia menulis bahwa jika suatu bangsa yang terhadapnya Tuhan telah menyatakan penghukuman bertobat dari kejahatannya, dia akan menyesal atas malapetaka yang direncanakannya. Siapa yang berani menatap langsung Tuhan yang bergerak dalam hubungan ini akan menemukan bahwa mukjizat terbesar bukanlah memahami segalanya, melainkan rela berjalan bersamanya kemanapun. Dia menyingkapkan diri sebagai api, angin, keheningan, atau cahaya hingga akhir zaman, di mana setiap misteri akan beristirahat dalam kekekalan. Dalam semua yang telah kita lewati bersama sampai di sini, di antara setiap baris yang membongkar misteri, rahasia, dan kebenaran yang dalam, ada satu titik di mana semua kata-kata menunduk dengan hormat. Tuhan tetap jauh lebih besar dari apapun yang bisa kita pahami. Dia adalah Tuhan yang menopang setiap partikel kuantum, yang memerintah waktu dengan satu hembusan napas, yang mengenal pikiran sebelum terbentuk kata. Dia adalah Tuhan yang bersembunyi dalam keheningan untuk menyingkapkan rahasia di kesunyian, yang menulis maksud kekal di rahim ciptaan, yang menampakkan diri sebagai api, angin, awan, cahaya, karena dia tak dapat dibatasi oleh bentuk apapun, tetapi tinggal di dalam hati yang rapuh. Bagaimana mungkin tidak terpukau pada Tuhan seperti ini? Bagaimana tidak gemetar di hadapan kehadiran yang begitu murni, begitu tak tersentuh, begitu berkuasa, tetapi pada saat yang sama begitu dekat. Dia yang tak membutuhkan siapapun untuk menjadi lengkap, menginginkan kita. Bukan karena dia butuh, tetapi karena dia memilih untuk mengasihi kita. Dia menjelma menjadi roh yang bergerak, energi yang menopang, harapan yang tumbuh kembali di tempat paling mustahil. Dan meskipun sempurna, adil, dan kudus, dia memilih melepaskan kemuliaannya untuk merangkul lumpur kemanusiaan kita melalui Kristus. Kebesaran Tuhan tidak dingin seperti gunung yang tak tersentuh. Ia adalah kehangatan yang mengundang, cahaya yang menarik, kasih karunia yang memulihkan. Dan siapapun yang sadar akan hal ini akan mengerti bahwa bukan iman warisan atau ritual berulang yang mendekatkan kita kepadanya, tetapi hati yang remuk, rela mengakui bahwa tanpa dia semuanya kembali menjadi kekacauan. Ada keindahan mendalam dalam menyadari bahwa Tuhan yang sama yang menghuni galaksi paling jauh juga mencondongkan telinga untuk mendengar seruan satu jiwa yang hilang. Dia yang melukis setiap detail alam semesta adalah Dia yang tahu jumlah rambut di kepala setiap anaknya. Dalam setiap fakta yang kita telusuri, jelas bahwa Tuhan bukan konsep yang terkurung di dinding bait. Dia menyatakan diri di mana? Dia menemukan ruang dalam bentuk yang membongkar logika dan dalam keheningan yang menyembuhkan. Dia merespons, dia bergerak, dia mengubah, tetapi yang terutama, dia mengasihi. Mengasihi seperti tak seorang manusia pun bisa mengasihi. Mengasihi sampai rela menanggung salib. Mengasihi sampai mau mengampuni yang tak terampuni. Mengasihi sampai berjalan di samping kita, bahkan saat kita membelakanginya. Kasih ini begitu luas hingga tak dapat diukur dengan kata-kata, tetapi terbukti dalam penyerahan diri. Tidak ada ketinggian, kedalaman, masa kini atau masa depan yang bisa memisahkan siapapun yang memilih membuka pintu hati. Karena itu, iman bukan hanya informasi. Iman adalah penyerahan, adalah bertelut di tanah dan mengakui bahwa Tuhan misteri, keheningan, kuasa, dan kekekalan ingin tinggal dalam bejana retak seperti kita. Jadi, hari ini, setelah semua yang telah kamu lihat, semua yang kamu dengar, semua yang rohmu rasakan di kedalaman, tinggal satu pertanyaan. Apa yang akan kamu lakukan dengan Tuhan yang begitu sempurna, tetapi begitu pribadi ini? Akankah kamu membiarkan Dia di pintu, ataukah kamu akan membiarkan Dia mengubah setiap bagian yang retak dari ceritamu menjadi sesuatu yang baru? Jika kamu merasakan sentuhan lembut yang menembus kerasnya dada, jangan abaikan, jangan tunda.
Mungkin inilah saat yang mengubah segalanya. Jika kamu ingin berdamai dengan Yesus Kristus, jika kamu pernah menjauh, lelah berjalan sendiri, atau belum pernah mengambil langkah iman ini dan ingin memulainya sekarang, ucapkan dimanapun kamu berada dengan segenap ketulusan, "Aku menerimamu Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang cukup dalam hidupku." Dan jika kamu sudah menjadi miliknya, tulislah amin di komentar. Nyatakan imanmu. Bukan untuk angka statistik, tetapi untuk menyebarkan pesan ini, agar semakin banyak hati dijangkau oleh suara yang sama yang berbisik kepadamu. Bagikan firman ini. Mungkin seseorang di sekitarmu sedang sangat membutuhkan pengharapan ini. Kiranya Tuhan yang berdiam dalam keheningan berbicara lantang di dalammu hari ini. Kiranya Tuhan yang mengatur bintang-bintang membimbing setiap langkahmu. Kiranya Tuhan yang mengubah ketetapan menulis ulang kisahmu. Dan sampai hari di mana semua misteri akan disingkapkan di hadapannya, hiduplah dengan keyakinan bahwa tidak ada, benar-benar tidak ada, yang dapat memisahkanmu dari kasih itu. Sampai jumpa.